Shalom Bapak Ibu. Ya, perkenalkan mungkin untuk di ibadah umum saya yang pertama kali. Tapi kalau di youth ketiga kalinya. Saya bersyukur di tempat ini, terima kasih Pak Wahyudi dan Ibu, kemudian Pak Julius Ishak juga, dan sahabat saya Marga. Nggak tahu kemana ini Marga, nggak ada lagi ya. Ada di belakang, itu sahabat teman, di belakang, sahabat saya. Baik, kemarin saya datang, tiba di tempat ini, ikut dipercaya untuk mengisi youth, dan hari ini saya percaya kalau saya berdiri di tempat ini bukan sebuah kebetulan, katakan amin. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini, termasuk Bapak Ibu yang duduk di kursi merah ini juga saya katakan bukan kebetulan. Enggak ada aktivitas seperti biasa, rutinitas enggak ada. Pastikan Bapak Ibu duduk di tempat ini dalam keadaan sehat ataupun apapun yang terjadi, itu kemurahan Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Mari kita buka kitab Mazmur pasal 23. Judul firman Tuhan yang disampaikan adalah Tuhan janjinya, kehadirannya memberikan kemenangan. Saya lupa, nama saya Diki Bapak Ibu ya kalau yang belum kenal. 1 istri, 3 orang anak, asli Bandung, gereja GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Mazmur 23. Ini kitab Mazmur sudah tidak asing lagi ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, katakan amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Alkitab ditulis tidak ada yang kebetulan. Bahwa Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Tentunya kalau Tuhan adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Ada amin Bapak Ibu? Bukan binatang lain. Atau asal comot binatang apa yang pantas buat gambaran hidup kita. Gambaran hubungan kita dengan Tuhan seperti gembala dan domba adalah hubungan yang sangat intim, yang sangat erat. Sebuah hubungan ketergantungan yang enggak bisa dilakukan, yang enggak bisa diputuskan karena domba sangat bergantung sekali hidupnya dengan sang gembala. Ini menarik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini sebuah gambaran bahwa Tuhan beserta dalam hidup kita. Ini sebuah janji di mana ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, katakan amin. Bahkan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Dibawanya kita kepada padang rumput yang berumput hijau. Dibimbingnya kita ke air yang tenang. Di ayat yang kedua ini saya lebih melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tidak usah ada yang ditakutkan. Kalau Bapak Ibu mendengar hari-hari ini tahun 2022, tadi juga Bapak Gembala Om Yulis berkata ada Omikron atau apapun. Testimoni sudah dilakukan. 2 tahun atau hampir 3 tahun. Ada sebuah situasi yang sangat global yang tidak pernah terjadi. Saya bosan sebetulnya bicara COVID. Tapi testimoni yang terjadi COVID itu, seluruh 5 benua, seluruh bangsa hampir mengalami hal yang sama. Kalau kita renungkan sejenak, apa sih isu pandemi COVID ini? Bukan soal sakit penyakit,
tapi sebuah testimoni bagaimana orang mulai takut dan khawatir. Orang mulai mementingkan diri sendiri, tidak ada gaya hidup Kristus yang harus saling. Saya rasakan itu. Isunya itu adalah kuasa kegelapan. Iblis menteror dengan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tapi puji Tuhan, kembali pagi hari ini Tuhan berbicara bahwa aku adalah gembala yang baik. Aku akan membawa engkau ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, di mana soal pemeliharaan Allah menjadi tanggung jawab Tuhan atas setiap kita yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Ngeri sekali Bapak Ibu, ketakutan, kekhawatiran. Di masa pandemi COVID 2 tahun yang kita lalui, saya melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada ketenangan. Saudara mau menyandarkan ketenangan kepada apa? Tidak ada. Orang berkata ketika pandemi COVID, takut tabungan. Tabungan yang banyak akan merasa aman. Terbukti sudah, berapa banyak orang-orang kaya pun selesai juga. Saya nggak berhak untuk menghakimi, mungkin juga itu sudah selesai hidupnya dalam panggilan Tuhan. Berapa banyak yang berkata saat itu oksigen sangat dikejar, sangat dicari. Saya ngalamin itu. Tapi ada juga fakta membuktikan Tuhan memberikan lagi betapa rapuhnya manusia. Enggak bisa menyandarkan ketenangan kita. Enggak bisa kita mencari ketenangan bersandar kepada yang kelihatan. Kagak bisa. Kagak bisa kita bersandar kepada sesuatu yang mudah dihancurkan. Uang mudah hancur, harta, gempa bumi, tsunami mudah hancur. Cari oksigen susah sekali. Tapi kembali testimoni itu berkata, justru gudang pembuat oksigen yang punyanya pun mati. Itu sebagai tanda bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berbicara hari ini, jadikanlah Tuhan gembala yang baik. Dia akan menuntun ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Alkitab mencatat, jangan kamu khawatir. Burung di udara pun Tuhan pelihara, katakan amin. Bahkan diilustrasikan kita lebih berharga daripada burung pipit yang tidak berharga dan tidak bernilai. Tuhan pelihara. Apalagi kita. Satu helai rambut pun tidak diizinkan Tuhan jatuh dari kepala kita. Bapak Ibu ada yang tahu jumlah rambut Bapak Ibu? Tuhan tahu. Satu helai rambut pun tidak izinkan untuk jatuh kalau Tuhan tidak menyetujui. Ayat yang ke-1 ini luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya suka kata menyegarkan jiwaku. Katakan menyegarkan jiwaku. Jiwa yang kuat, tubuh kuat. Depresi, imun, menurun. Jiwa yang rapuh, mempengaruhi segala aspek. Tapi Tuhan bicara ketika Tuhan jadi gembala. Engkau dan aku akan segar jiwa ini. Itulah pemeliharaan Tuhan. Apa yang disebut jiwa yang segar? Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Alkitab mencatat, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu letih, lesu, beban berat, berputar-putar, tanpa arah, tanpa kepastian. Tapi Alkitab berkata, aku akan memberikan kelegaan, kata Tuhan. Seperti apa? Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, poin ini. Jiwa yang segar, jiwa yang tenang, hanya ada ketika kita dalam hadirat Tuhan mendapatkan ketenangan. Katakan amin. Bahkan Alkitab berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya mau katakan poin yang kedua, selain pemeliharaan Tuhan yang sempurna, karena kau menempatkan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, kau menjadikan gembala yang baik dan kau domba-dombanya. Yang kedua,
ketika kita mendapatkan jiwa yang segar dan tenang, jangan pernah menolak kuk yang Tuhan pasang. Kuk bicara beban, kuk bicara sesuatu yang tidak enak. Tapi Alkitab mencatat, kalau kuk itu dari Tuhan, jiwamu tenang, katakan amin. Ringan, beban, sukacita. Tapi kenyataannya ada kuk-kuk yang membuat hidup kita jadi berat. Membuat kita tidak tenang. Membuat kita jadi gundah gulana. Dan saya mau katakan pagi hari ini, pastikan kuk yang kau pasang itu, yang kau jalani itu, betul-betul datang dari Tuhan kuknya. Jangan sampai salah memikul kuk yang memang dibuat diri sendiri. Ketika kita memikul kuk yang dari Tuhan, memikul sesuatu yang dipercaya Tuhan, pelayanan, kapasitas apapun yang Tuhan kerjakan, pekerjaan, bisnis, segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Pikulah kuk itu yang dari Tuhan, jiwamu pasti tenang. Makanya ada sebuah ilustrasi begini. Kalau segala sesuatu belum waktunya, kagak baik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kau berkata, kok saya enggak diberkati saja. Tanda kutip, sebetulnya hidup kita diberkati. Kok saya enggak kayak orang lain. Tuhan tahu betul. Ketika engkau justru dibawa naik ke atas, bukan membuat hidupmu lebih baik. Tuhan tahu betul. Makanya saya selalu berkata, di dalam doa-doa saya, ketika saya meminta sesuatu, Tuhan sepertinya memberikan sebuah pertanyaan balik. Jawab Diki, kenapa saya harus menjawab doamu? Ketika alasan kita connect dengan kepentingan Tuhan. Connect tidak ada mementingkan diri sendiri. Mementingkan kerajaan Allah, ada sesuatu yang kebenaran dan ketulusan. Mudah bagi Tuhan untuk menjawab. Bapak Ibu izinkan saya, Bapak Ibu untuk semua begini, boleh? Saya tidak bermain sulap Bapak Ibu. Enggak ada tipe pemain sulap. Amin, terima kasih untuk responnya. Balikan Bapak Ibu. Semudah itu Tuhan membalikan kehidupanmu. Dari atas bisa ke bawah. Dari bawah pun bisa ke atas. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia berdaulat penuh, dia tahu. Kembali ke Mazmur 23. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Orang lebih suka bicara inilah penyertaan Tuhan. Air tenang, rumput hijau, menuntun di jalan yang benar, jiwa yang segar. Enggak suka ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu pun berlaku ketika hidupmu dalam kekelaman. Kabar baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, pagadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 4 ini juga berbicara soal penyertaan Tuhan. Sekalipun engkau dalam keadaan dan situasi yang engkau tidak sukai. Namun yang menarik di ayat 4 ini, banyak kita dalam keadaan yang kita tidak suka. Mungkin itu proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Mungkin itu membentuk hidup kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Banyak yang mundur. Banyak yang menyerah, enggak kuat. Tidak sedikit berbalik kembali ke arah masa hidup yang lalu. Ketika kesulitan, kehidupan, pergumulan berat. Tuhan sudah aku menyerah. Banyak. Tidak sedikit yang stuck, bingung. Tapi ayat keempat ini ada sebuah kata yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya ada sebuah aktivitas yang tetap berjalan. Katakan tetap berjalan. Tetap melangkah sekalipun sukar. Tetap melangkah sekalipun penuh ketakutan. Jangan diam. Apalagi berbalik ke belakang. Pada saat kita berjalan, justru engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Enggak boleh berbalik ke belakang. Karena iblis menuduh dan menghakimi. Dia akan suka sekali ketika kita tidak menyelesaikan proses dengan baik. Pada saat kesulitan, pergumulan hidup. Tapi janji Tuhan, gada tongkat Tuhan akan terus menyertai kita, katakan amin. Tanpa terasa 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah mungkin.
terjatuh-jatuh, mungkin tangisan, mungkin penderitaan. Tapi tanpa sadar kita sampai finishing, membentuk sebuah karakter yang memuliakan nama Tuhan. Amin, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena yang Tuhan cari bukan soal keberhasilan. Tuhan lebih suka engkau setia dalam proses. Dan proses ini membuat kita menjadi serupa dengan gambarannya. Mazmur 23 ayat 4 ini menarik sekali. Jadi Bapak Ibu hari ini saya nggak tahu. Ganti paradigma kita. Kalau hari ini ada yang mengalami kebuntuan, kehancuran, ketakutan. Bukan saatnya nambah ilmu secara bisnis. Bukan saatnya nambah relasi yang mana yang bisa dibawa kerjasama. Bukan. Itu kelihatan. Itu mudah rapuh. Jangan pernah bersandar kepada yang kelihatan. Kalau saya bersandar kepada ini, kalau ini mimbar bergerak, saya ikut jatuh. Bersandarlah kepada Tuhan. Saatnya duduk diam menantikan dan katakan. Ada sebuah pujian menarik sekali. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu hanya duduk, hanya diam, tidak bergerak. Karena Bapak Ibu tidak mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perlu sekali. Lukas 12 ayat 1, gak usah dibuka. Ketika murid-murid sedang tidur, Yesus sudah berdoa. Betul? Ketika aktivitas keseharian penuh, murid-muridnya lelah tidur, Yesus tetap berdoa. Dan saat itu muridnya diskus, kongkow, bertanya kepada Yesus. Guru, ajar saya. Saya kira ayat itu berkata begini. Ajar saya bagaimana supaya menyembuhkan orang sakit. Wajar nggak murid bertanya kepada guru? Wajar. Kalau saya jadi muridnya saya akan bertanya gini. Guru, beri saya ilmu membangkitkan orang mati. Wis, gagah banget. Buat kerajaan Tuhan, buat kepentingan Tuhan. Wajar nggak? Wajar. Tetapi saat itu murid-muridnya bertanya begini. Guru, ajar aku berdoa. Lukas 12 ayat 1. Boleh ditampilkan. Supaya Bapak Ibu yakin sekali dengan apa yang ditulis di Alkitab. Lukas 12 ayat 1. Ketika diskusi semua sebelum Yesus naik ke surga. Murid-muridnya minta kehwe. Tahu Bapak Ibu kehwe? Warisan. Ajar. Lukas 12 1. Sorry, saya salah ayat. Sebentar. Lukas 11 ayat 1, maaf. Lukas 11 ayat 1. Makanya saya perlu bawa Alkitab ini Bapak Ibu, walaupun sudah berobek-robek. Terlalu banyak warisan Tuhan di sini. Haleluya. Bukan tidak punya iPad, bukan tidak punya apa, tapi saya suka. Banyak hal-hal yang Tuhan tulis, asik sekali. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan apa? Sudah tahu nggak kenapa murid-muridnya minta diajarkan berdoa? Dengan cepat. Muridnya tahu bahwa Yesus sepanjang hari hebat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit dan hidup. Murid-muridnya melihat 3,5 tahun bahwa kehebatan Yesus karena intim dengan Bapa. Yang percaya dan menangkap pesan ini, terpujilah Tuhan. Murid-muridnya nggak perlu lagi soal bagaimana menyembuhkan dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi murid-muridnya lebih menyaksikan kehebatan guru saya. Karena setiap pagi dia connect, nempel dengan Bapa. Tahun 2021, Bapak Ibu percaya ke saya. Dengan siapa kamu berdoa? Kepada siapa kamu berdoa? Apa yang didoakan dalam hidupmu, kau akan intim, kau akan serasi, kau akan melihat perkemenanan Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Doa itu membuat keintiman. Mengapa banyak keluarga yang hancur?
Suami istri bertengkar, bukan kurang apa, bukan kurang kaya, bukan kurang bahagia, bukan kurang kepercayaan, kurang intim nempel dengan Bapa. Makanya begini, saya pernah ajak sebuah keluarga berbicara begini. Bagaimana saya intim dengan istri saya? Kalau dalam doa saya, istri tidak pernah dibawa dalam doa. Dengan siapa kamu berdoa, kepada siapa kamu berdoa, kamu akan intim. Saya mendoakan istri mungkin dulu hanya waktu happy wedding anniversary, itu pun kalau gak lupa. Atau suami, istri yang mendoakan suami. Atau waktu ulang tahun, 365 hari kita hanya bawa doa keluarga kita cuma 2 kali. Ada 364 hari yang kosong, bagaimana mau intim? Lewat kebenaran ini saya selalu ketika ada kerenggangan, kebingungan, ketakutan untuk mengasuh anak mendidik. Tiap malam, baik bersama-sama atau saya sibuk tidur duluan, saya selalu menyebutkan dalam nama saya, Tuhan aku berdoa buat istriku Dada. Tuhan aku berdoa buat Adida, Adinda, Andita, berkumpul semua. Maka saya melihat, kalau hari ini ada saya dengan keluarga, karena saya membangun mesbah keluarga di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu hari ini, kalau kau kurang intim, sulit sekali mengasuh anak. Sulit mendidik anak. Yang diperlukan apa? Bawa dalam doamu anak-anakmu di hadapan Tuhan. Yesus nempel terus dengan Bapa. Sehingga murid-muridnya berkata, kehebatan Yesus bukan soal sebagai Tuhan, sekarang itu soal jadi manusia. Dia nempel dengan Bapa. Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih? Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ini berbicara bahwa kita adalah domba, dia adalah gembala. Saya akan teguhkan di perjanjian baru, Yohanes 10. Kita akan buka, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 1. Nanti saya akan break ayat per ayat. Itu bicara soal gembala yang baik. Katakan sama-sama gembala yang baik. Gambaran kembali diteguhkan bahwa kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala. Ayat 1, Bapak Ibu kita baca, ayat 2 dan kemudian ayat 7 dan ayat 9. Ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, catat baik-baik kata pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi datang harus lewat pintu. Ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Kemudian ayat yang ke-7 diteguhkan kembali. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dan ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa maksudnya? Dari ayat ini ada 2 hal yang Tuhan katakan. Hal yang pertama, bahwa Yesus itu menjaga pintu, menjadi orang yang pertama kali gembala ini di depan pintu, sebelum orang atau siapapun yang berkepentingan bertemu dengan domba. Keren gak Bapak Ibu? Kalau ada orang yang berdatang ke domba, dia harus melalui gembala itu. Dan gembala itu berdiri di depan pintu. Pertanyaannya begini, kalau banyak pintu, kecolongan. Pintu kedua, pintu 3, pintu keempat. Tapi gambaran domba dan gembala ini, di zaman dahulu, kandangnya itu gua. Pintunya aksesnya cuma 1. Jadi domba di dalam gua, yang menjaga pintu siapa? Tuhan. Saudara melihat apa? Proteksi Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Ini ayat dahsyat banget. Aku gembala yang baik dan engkau domba-dombanya. Sebelum ada orang yang mau merampas, perampok atau apapun orang jahat, dia harus berhadapan dengan sang gembala itu Yesus. Dan Yesus berkata di Mazmur 23, membimbing ke air yang tenang, rumput yang hijau, gada dan tongkat itulah yang menjaga aku. Coba nanti baca Bapak Ibu.
Saya terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan istilah gembala itu. Banyak referensinya. Ternyata kalau di padang gurun siang sangat panas sekali, kalau malam sangat dingin sekali. Sampai ada sebuah penafsiran buku, kalau ada seorang majikan, tahu majikan? Dunungan. Dia punya anak buah. Dan malam itu si dunungan ini, si bos lagi di padang gurun, kedinginan, sangat dingin. Bayangkan enggak? Dia bisa panggil budaknya, dibelah perutnya. Hanya untuk menghangatkan kaki dunungan ini masuk. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Begitu dinginnya. Jadi bosnya udah kedinginan, budak saat itu gak ada nilainya, ambil nomor 07, 08, belah perutnya, kakinya masuk. Supaya bosnya itu enggak kedinginan. Betapa dinginnya. Tapi yang menarik apa? Ternyata ketika gua itu, yang ada di dalam, yang menerima kehangatan, gembala atau domba? Thank you. Domba. Sang gembala menjaga. Yesus proteksi hidupmu 1x24 jam. Ketika kita tidur, dia tetap menjaga hidupmu. Katakan amin. Ketika engkau putus asa, dia tetap menjagamu. Dan Tuhan berkata, aku di depan pintu. Kalau malam hari, sang gembala yang duduk di depan pintu memastikan dombanya semua istirahat dengan tenang, memastikan supaya tidak ada satupun yang mengganggu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kehadiran sang gembala memberikan ketenangan dan kemenangan bagi sang domba. Dan Tuhan ambil ilustrasi ini. Aku adalah gembala yang baik dan kau domba-domba. Kemudian apa yang dikatakan? Pintu, pintu, pintu. Dan yang kedua, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan bukan sekedar proteksi, ini double proteksi. Orang bisa saja menjaga kita, gembala. Tapi ketika berhubungan dengan nyawa, dia lari. Tapi Tuhan bicara, aku gembala yang baik. Ada proteksi plus double proteksi. Katakan sama-sama double proteksi. Inilah Tuhan kita. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ketika memastikan ada Tuhan menjadi gembala dalam hidupmu. Yuk pemain musik boleh ke depan. Pemain keyboard, bantu saya mengiringi. Ada pemain keyboard? Saya gak akan lama lagi ya. Boleh disampaikan. Nah sekarang kita sama-sama bicara begini. Kita sudah tahu gambaran seorang gembala. Betul Bapak Ibu? Saya mau nanya, kenapa kita diibaratkan domba? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, Bu, jawab juga, tidak mempengaruhi keselamatan, salah juga. Kenapa kita diibaratkan domba? Pernah berpikir gak sedikit? Kenapa domba ya? Bukan tiger, gagah sedikit. Beruang madu, lucu. Kok domba ya? Domba kenapa Bu? Saya gak kedengar, domba itu? Wah ibu masuk surga, tepuk tangan buat ibu yang merah ini. Saya selesaikan khotbah ya Bu. Enggak. Satu. Coba bayangkan. Thank you Bu jawabannya. Sudah tahu domba? Pernah nggak Bapak Ibu melihat pertunjukan sirkus? Sekarang jarang di TV. Ada domba yang bermain? Yang ada apa? Gajah. Anjing laut. Macan. Domba kagak pernah ada setahu saya. Kira-kira kenapa? Maaf Bapak Ibu ya. Tuhan gembala kita apa? Karena domba bodoh. Coba lihat kiri kanannya ada muka-muka bodoh gak? Kalau kesinggung berarti engkau bukan domba. Domba itu bodoh. Diajar berapa kali pun kagak ngerti-ngerti. Makanya pemain sirkus frustasi ngajarin domba. Coba renungkan. Boleh bro, iringi saya bro ya. Thank you. Bodoh. Kalau kita di hadapan Tuhan so pinter, bahaya. So hebat, so benar, bahaya. Kalau engkau sekarang hebat menurut orang lain, tapi kamu harus semakin bodoh. Bukan siapa-siapa. Bodoh.
Saking bodohnya karakter domba yang kedua. Saya jadi belajar tentang domba, percayalah, tapi saya tidak punya domba. Pernah lihat domba jalan sendiri? Enggak, Bu. Kalaupun ada, itu domba yang vertigo, salah arah. Domba itu selalu dalam sekumpulan, segerombolan domba-domba. Waktu jalan, domba itu akan terus ke depan. Dan domba tidak punya kemampuan untuk berbalik. Enggak ada. Domba itu sepertinya kalau berjalan, gimana nanti payah lah keharap. Itu domba. Jadi artinya apa? Selain bodoh, domba ini enggak bisa lepas dari komunitas. Enggak ada orang hebat dipakai Tuhan, enggak ada orang hebat diurapi Tuhan, tapi hidupnya lone ranger sendiri, kagak ada. Saya mau ke gereja, saya mau berdoa di rumah, saya mau dekat sama Tuhan. Itu tidak dekat dengan Tuhan, saya percaya. Hidup ini harus mendemonstrasikan kasih Tuhan. Hidup ini harus saling, katakan sama-sama saling. Makanya domba itu berkomunitas. Gerombolan, maju. Itu domba, gak bisa sendiri. Nah kalau ada gerombolan domba banyak, ambil satu domba. Tarik, nanti ibu boleh praktekkan pulang dari sini ya. Pinjem Pak Haji, pinjem dombanya. Bawa 100 meter aja, tempatin di sini. Ini domba vertigo, bingung sendiri, putar-putar sendiri, kebingungan, kehilangan arah. Itulah hidup kita, nggak bisa sendiri. Domba yang hebat, yang bisa ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, yang bisa merasakan kuasa Tuhan, adalah domba yang hanya berjalan ketika mendengar suara sang gembala. Itu aja kekuatan. Walaupun di depan ini jurang, terjal luar biasa. Tapi kalau gembala maju, Bapak Ibu mau maju? Temannya, jangan, jangan. Domba gak ada punya pikiran, gak ada diskusi. Tapi ketika walaupun, ini api, tapi gembala maju, dia maju. Itulah mujizat terjadi. Ada amin Bapak Ibu. Domba itu taat. Domba yang hebat hanya mendengarkan suara sang gembala. Dan gembala selalu di depan. Yang menarik Yohanes 10 ayat 3. Perhatikan baik-baik ayat yang terakhir. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut. Dan menentunya keluar. Detail, spesifik. Tuhan tahu siapa hidupmu dan hidupku. Detail, spesifik, tahu kelemahanmu, tahu kekuatanmu, tahu kamu jatuh harus dikasih apa, kamu hebat dikasih apa, dia tahu. Luar biasa, maka tidak salah perjanjian lama perjanjian baru. Aku adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Hari ini saya gak ngerti, tidak melihat pertolongan Tuhan, kebingungan sendiri, kecemasan sendiri, tumpul dalam hidupmu, gak ada ketajaman. Jangan-jangan kamu sedang mendengar suara gembala yang lain, mendengar suara yang lain. Pastikan on the track kembali dengar suara Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Dekat terus. Dia akan berjalan kalau gembala itu bicara. Roma 8 ayat 26 sampai 28 sebagai ayat yang terakhir. Domba itu bodoh, domba itu tidak berdaya. Kalau domba tidak bodoh, dia bisa diskusi, dia banyak logika, dia banyak penalaran. Kalau bodoh itu disuruh A, disuruh B, disuruh C, nggak ada diskusi, tawar menawar. Ternyata Roma 8 ayat 28, inilah sebuah ayat yang menguatkan hidup kita. Katakan amin. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Begini Bapak Ibu, hebatnya di sini. Roh Kudus bersyafaat buat kita kepada Bapa. Saat Bapak Ibu karena bodohnya, karena merasa tidak mampu, merasa tergantungan dengan Tuhan. Bukankah dalam doa kita Bapak Ibu bisa mengalami
satu momentum ketika gak bisa ngomong apa-apa di hadapan Allah? Pernah? Hanya air mata yang keluar. Tuhan, aduh, Jesus, hanya tangisan, gak bisa ngomong apa-apa. Berat Tuhan, gak mampu Tuhan. Tuhan nampung. Tuhan tampung. Doa bukan soal suara yang keluar, kata-kata, hati yang hancur. Dan Tuhan ngomong, kenapa kita harus berdoa? Karena kamu lemah. Sorry, saya menunjuk ini. Bapak Ibu lemah, bodoh. Makanya kita harus dengar suara Tuhan. Dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Tangisan kita ditampung dan bersyafaat Roh Kudus. Makanya saya yakin sekali Lukas 11 tadi ayat 1. Yuk, saya nggak tahu berapa kali atau berapa lama atau terakhir kapan Bapak Ibu duduk di hadapan Tuhan. Merasakan kembali hadirat Tuhan. Ngalami Tuhan, betul Tuhan, terima kasih buat hidupmu. Atau Bapak Ibu udah lama sekali tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Berbahaya untuk masuk tahun 2022. Tapi kalau hari ini masalah ada, kekelaman ada, kehancuran ada, tapi Bapak Ibu tetap memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Mungkin dengan bahasa yang tidak ngerti, hanya air mata. Tapi Alkitab mencatat, air matamu ditampung dalam kirbat Allah. Apa kuncinya? Banyak menundukkan lutut di hadapan Allah. Rendahkan hatimu karena Tuhan akan berbicara. Dan ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Pada saat kita berdoa dengan segala kebutuhan kita, prioritas Tuhan bukan jawaban doa, Bapak Ibu, itu otomatis Tuhan kasih. Katakan otomatis. Enggak usah minta doa jadi kaya. Karena Tuhan tahu kalau kamu mampu dan punya kapasitas kaya, tidak berdoa pun Tuhan kasih kaya. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi lebih kepada hati nurani yang betul-betul diselidiki. Makanya Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang itu yang Tuhan mau. Doa kita sebetulnya supaya hati nurani ini semakin tajam, semakin peka, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika itu on the track, otomatis hidup dalam kelimpahan. Makanya kita harus berdoa. Tuhan, apakah waktu saya khotbah tadi ada yang salah gak? Waktu saya bertemu dengan orang itu, apakah saya ada kebencian, kepahitan? Itu yang harus dikoreksi, diaudit setiap saat. Supaya hati kita bijaksana. Dan ayat 28 yang terakhir. Ayat favorit ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, katakan amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa yang terbaik menurut kita hari ini? Oh, saya posisi yang terbaik. Oh, saya semua keadaan nyaman. Belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Dan sebaliknya, kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, posisiku sangat tidak baik, kehidupanku sangat tidak baik, belum tentu itu yang tidak terbaik buat Tuhan. Mungkin yang terbaik buat Tuhan. Lebih baik itu. Sering-sering nempel dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau jadi domba yang taat? Lihat kiri kanannya dan ngomong dalam hati, jangan sok pinter loh, jangan sok kuat loh. Haleluya. Kita bodoh semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita.